Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GSKI Cross Cirebon dan para pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mengikuti pertemuan ibadah raya dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus melalui online. Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita satukan dalam doa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh mengikuti pertemuan ibadah raya dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus secara online. Kami mau meminta ampun ya Tuhan atas segala kesalahan yang kami perbuat, yang seringkali kami mengecewakan Engkau ya Bapa, sehingga kami seringkali melukai Engkau Bapa. Namun pada saat ini Bapa, kami mau berubah, mau mengikuti jejak putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, untuk mau hidup makin berkenan kepadamu, taat dan setia kepadamu ya Bapa. Sebentar para pelayan-pelayan-Mu, baik WL, singer maupun pemusik, ingin melayani Engkau Bapa. Kiranya Kau kuduskan mereka agar mereka layak untuk melayani Engkau, dan segala penyembahan, pujian kiranya berkenan di hati-Mu Bapa. Dan sebentar hamba-Mu, gembala kami Bapak Pendeta Hermawan Wijaya akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau curahkan Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan hanya berasal dari hati dan pikiran Engkau Bapa. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kami mau taat dan setia kepadamu. Kami mau melakukan semua ini Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya, terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, kita mau memuji menyembah Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berikan hati yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau terus berikan kehidupan kita yang indah buat Tuhan. Ku ingat pengorbanan-Mu. Mari kita mau menyanyikan lagu pujian penyembahan ini dengan sungguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ingat pengorbananmu, terasa hancur hatiku. Aku
rencana Tuhan. Menggenapi rencana Tuhan, menggenapi rencana-Mu Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Benar Tuhan, benar. Terima kasih segala pengorbanan Tuhan. Kami mau menggenapi rencana-Mu ya Tuhan, untuk kami mau melayani-Mu sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau menyanyikan pujian ini lebih lagi bersama kita di sini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau meninggalkan segala keraguan kita, rasa cemas dan duka kita. Kita mau memuji Tuhan yang Maha Mulia. Haleluya. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Bersama kita di sini. Tuhan tinggallah sertaku. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerinduan hati, karena waktu kita pulang kembali ke rumah Bapa, menghadap Bapa, Tuhan tetap menyertai kita. Percaya Bapak Ibu, di sisa perjalanan kita, Tuhan tetap menyertai kita. Terima kasih.
telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kita mau katakan sekali lagi dengan semua. Haleluya. Tuhan tinggallah sertaku, hari tak senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini, kerinduan hati ini, kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Tuhan tinggallah sertaku, Tuhan tinggallah sertaku, hari tak senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini, kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini, kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Benar Tuhan, kerinduan hati ini, kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Saat ku menutup mata Bapa, saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Benar Tuhan, itulah isi hati kami ya Tuhan. Kerinduan hati kami untuk kami tetap setia ya Tuhan, untuk hidup berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya. Mari kita berdoa. Selaku kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini, dan di mana hari ini juga kami akan mengikuti perjamuan kudus. Bapa, urapi anakmu ini dan berikan kemampuan dan hikmat
pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Bapa dengan sempurna. Melimpah atas anak-Mu ini ya Bapa, supaya apa yang disampaikan menjadi berkat, apa yang disampaikan ini menjadi penuntun hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semua kekasih-kekasih Tuhan, Jemaat GSKI Cross Cirebon dan pencinta suara kebenaran. Senang kalau hari ini kembali saya bisa melayani saudara semua, dan hari ini kita mengadakan pertemuan raya disertai dalam perjamuan kudus. Hari ini saya ingin menyampaikan satu prinsip kebenaran yang penting sekali, saudaraku. Supaya kita goal, supaya kita sampai kepada tujuan, supaya kita sampai kepada kehendak Bapa. Judul khotbah saya hari ini adalah Don't Look at the Past. Ya, don't look at the past. Jangan melihat ke belakang. Kita baca di dalam Kejadian 19 ayat yang ke-17. Ya. Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Judul daripada perikop ini adalah Sodom dan Gomora dimusnahkan dan Lot diselamatkan. Saya menganjurkan kepada saudara semua bahwa saudara bisa membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Kita ikuti alur cerita ini ya, tapi hari ini saya hanya ingin membaca ayat yang ke-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Nah, saudaraku kasih di dalam Tuhan, di dalam ayat ini saya ingin garis bawahi ada perintah malaikat saat itu, janganlah menoleh ke belakang. Apa sih alasan Allah melalui malaikatnya memerintahkan istri Lot untuk tidak melihat ke belakang? Ya, saudaraku, kita tahu cerita ini kan, Sodom dan Gomora itu akan dihancurkan. Bahkan Abraham sampai berdoa syafaat kepada Allah, meminta supaya dibatalkan. Tetapi sampai pada akhirnya tidak ditemukan apa yang diminta oleh Abraham. Lalu Allah mengutus malaikatnya, memaksa Lot dan seluruh keluarganya untuk segera keluar daripada Sodom dan Gomora. Bahkan calon menantunya pun tidak mau ikut. Jadi hanya Lot, istrinya, dan kedua anaknya. Tapi ada satu perintah yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan saat itu, janganlah menoleh ke belakang. Kenapa, saudaraku? Karena di sini dikatakan selamatkanlah nyawamu. Loh, apa hubungannya antara menoleh ke belakang dan selamatkan nyawa, saudaraku? Apa hubungannya? Karena saudaraku, di dalam perikop ini Allah jelas ingin menyelamatkan Lot seluruh keluarganya. Nah, di sini ingat prinsip keselamatan itu adalah pribadi, tidak bisa mengikut. Oh, saya mau ngekor suami saya, oh mau mengekor papa saya, oh mau ngekor mama saya untuk selamat, tidak bisa. Ini pribadi. Dan di sini jelas sekali, saudaraku, ketika istri Lot lari dan berlari, dia lupa menoleh ke belakang. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah istri Lot itu menjadi tiang garam. Nah, saudaraku, ada dua hal yang harus diperhatikan. Jangan menoleh ke belakang supaya kita selamat nyawa kita. Dan ada satu tujuan yang Tuhan berikan. Tujuannya apa? Naik ke gunung. Nah, untuk naik ke atas gunung ini, saudaraku, saya tidak akan bahas karena ini masuk di dalam di dalam pelajaran pendalaman Alkitab. Kalau saudara mau mengikuti ini, saudara bisa ikut setiap Jumat jam 8 malam melalui Zoom. Saudara, di situ setiap Jumat kita sebarkan flyernya, ada di situ ID-nya dan passwordnya, saudara boleh meminta.
Nah, saudaraku, di sini Tuhan mau ada dua hal. Oleh sebab itu, saudaraku, untuk mencapai ke gunungnya Allah, untuk kita naik ke atas gunung Tuhan, kita tidak boleh melihat ke belakang. Kenapa? Kegagalan kita mencapai tujuan adalah pada saat kita melihat ke belakang. Kegagalan banyak orang untuk mencapai apa yang Allah kehendaki adalah kita melihat ke belakang. Allah ingin kita maju. Bahkan Allah juga tidak suka kita diam. Pada saat kita diam, justru pada saat itulah kita sedang mundur. Jadi tidak ada alasan, saudaraku, bagi kita kalau sudah mengikut Tuhan, sudah masuk di dalam rencana Tuhan, sudah mau mengikuti kehendak Tuhan, sudah mau melakukan apa yang Bapa mau, yang Allah mau, sudah tidak bisa berhenti. Sama seperti ketika kita berlari di tempat yang ada alat berlari, saudaraku, ya. Pada saat kita siap untuk berlari itu, lalu dinyalakan mesinnya, saudaraku, mesin itu berjalan, kita tidak bisa berhenti. Pada saat kita berhenti pasti jatuh. Nah, demikian juga pada saat kita berkata, Bapa, aku komitmen mau ikut Tuhan Yesus. Saudaraku, kita harus ingat, ikut Tuhan Yesus itu harus pikul salib dan sangkal diri. Tapi pada saat kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, iblis banyak menawarkan sehingga kita lengah dan melihat ke belakang. Ya, sama dengan istri Lot. Menurut saya kemungkinan kenapa istri Lot melihat ke belakang, karena dia melihat harta benda yang ditinggalkan. Dan mungkin juga dia menyayangkan dua calon mantunya tidak ikut. Kelihatan seperti itu, saudara. Tapi apapun yang terjadi, apapun yang telah dilakukan oleh istri Lot, kita tidak perlu tahu mengapa dia melihat ke belakang. Tetapi yang pada prinsipnya, Tuhan tidak pernah mau kita lihat ke belakang. Karena pada saat kita lihat ke belakang, maka yang terjadi adalah kita mundur dan kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus mengerti daripada hidup ini sesungguhnya apa. Kita akan mulai di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1 sampai ke 6. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya, ini penekanannya, supaya yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara nanti baca ayat yang ketiga dan keempatnya, saya akan langsung loncat ayat yang kelima. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang hidup dan mati. Sampai situ. Saudara, perhatikan. Kalau kita mau maju terus mengikuti Yesus, kita harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran seperti pikiran Kristus. Karena Kristus pun demikian. Kristus tidak peduli dengan keadaan yang harus dia hadapi. Yang penting adalah dia maju terus, tidak akan mundur, melakukan kehendak Bapa. Sehingga pernyataan Tuhan Yesus yang disebut makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dia tidak pernah melihat ke belakang. Dia tidak pernah merenungi nasibnya, menyesali nasibnya. Kenapa aku dari surga turun ke dalam dunia ini? Kenapa aku menjadi manusia? Dia tidak peduli dengan itu, saudara. Nah, ada satu hal yang menarik kita dalam hidup ini, saudara. Sekali lagi, hidup berulang kali saya katakan perjuangan. Berulang kali saya katakan hidup itu adalah pertandingan. Kalau kita mau berjuang dan bertanding, kita harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran bahwa kita pasti akan menderita. Tapi pada saat kita tidak mau menderita, sesungguhnya kita sedang menyangkali, saudaraku, menyangkali panggilan Allah itu. Walaupun kita berkata, aku mau ikut Tuhan, aku mau ikut Yesus, tetapi pada saat pikiran-pikiran kita tidak diperlengkapi dengan pikiran-pikiran penderitaan badani, maka kita sebenarnya sedang menyangkali panggilan itu. Dan Petrus berkata supaya kita jangan pergunakan waktu menurut keinginan manusia. Petrus katakan kita harus setiap detik itu betul-betul kita gunakan maksimal. Nah, saudaraku, beberapa waktu ini
Sepertinya Tuhan itu sedang mengajar saya tuh dalam hal seperti ini. Saudaraku, kita itu sedang bertanding. Kita itu sedang berjuang untuk berkenan di hadapan Allah. Untuk menjadi anak kesayangan Tuhan. Untuk menjadi anak kesukaan Bapa. Kita sedang berjuang bagaimana kita ingin menyenangkan hati Bapa. Tetapi sekali lagi ada satu hal. Menyenangkan hati Bapa itu adalah melakukan kehendak Bapa. Tetapi seringkali kan kita lihat ke belakang. Kenapa, saudaraku? Karena, saudaraku, ada satu provokator yang selalu memprovokasi kita. Siapa itu? Yaitu iblis. Sekali lagi, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, memang iblis tidak bisa menjamah kita. Tetapi iblis Tuhan izinkan untuk memprovokasi kita. Dengan cara apa? Iblis menyogok. Iblis memperlihatkan keindahan dunia ini. Iblis memperlihatkan dan memprovokasi anak-anak Tuhan dengan perkataan-perkataan. Udahlah, buat apa ikut Tuhan itu secara ekstrim, secara serius. Gak usah ikut Tuhan secara serius. Ikut aja, kamu ke gereja boleh. Kamu beribadah silakan. Kamu baca Alkitab silakan. Kamu berdoa pun silakan. Cuman satu aja minta saya. Coba tengok tuh, dunia ini kan indah. Kalau kamu maju terus itu capek loh, menderita loh. Coba kamu lihat, dunia itu indah. Kamu ikutin aja dunia, kamu ikutin. Lihat tawaran-tawaran dunia, kamu kan nyaman hidup dalam dunia ini. Seolah-olah suatu iblis menyogok kita, menawarkan kita, kamu stop melakukan kehendak Bapa. Kamu stop. Nah sekarang gunakan waktu dengan bermain aja. Main-main di dunia ini, nikmati. Sekarang kamu kan punya duit, bisa beli mobil bagus, bisa jalan-jalan kemanapun juga. Ayo nikmatin. Ayo kamu lakukan saja. Ini kan perkataan-perkataan si iblis supaya kita tidak mencapai tujuan. Saudaraku, oleh sebab itu di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan kamu harus memberi pertanggungjawaban kepada dia. So, setiap kita yang sudah menerima kasih karunia, sekali lagi saya katakan dan tidak pernah saya bosan mengatakan ini. Setiap kita menerima kasih karunia Tuhan Yesus, kita harus mempertanggungjawabkan kasih karunia yang telah kita terima. Jangan lupa kasih karunia itu tidak gratis, tetapi menjalani kasih karunia itu ada tanggung jawab. Kalau katakan aku mau ikut Tuhan, Yesus bilang, oke, kamu terima kasih karuniaku, kamu masuk di dalam pertandingan. Tetapi kita malas-malasan, kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Bahkan kita selalu menengok ke belakang, menyesal. Seperti seorang yang dikatakan, aku mau sekolah, nggak bisa punya uang, nggak punya kemampuan. Tapi ada orang yang bilang, kalau kamu mau sekolah, silakan kamu masuk dalam satu sekolah, saya akan bayarkan, saya akan lunasi sampai kamu lulus. Tetapi tanggung jawab untuk belajar itu kan bukan yang memberi kasih karunia itu. Tanggung jawab itu adalah diri kita yang menerima kasih karunia itu. Tapi setelah kita masuk ke sekolah, lalu kita menyesal. Aduh, ngapain gua masuk sekolah ini ya? Ngapain aku mesti belajar? Kenapa mesti masuk pintu gerbang sekolah ini? Waduh, bikin susah saya. Ini yang tidak berkenan. Berapa banyak daripada orang Kristen menyesali walaupun tidak dengan kata-kata. Menyesali walaupun dengan tidak secara frontal berkata aku nyesal, enggak, tapi dalam setiap tindakan kita, dalam setiap tingkah laku kita seringkali menyesali panggilan Allah. Nah, salah satu tindakan ini adalah menoleh ke belakang. Salah satu tindakan kita menyesali panggilan Tuhan itu menoleh ke belakang. Saya berkata ini bukan karena saya sudah bebas. Masih beberapa bulan yang lalu, udah dalam waktu dekat saya udah gak berani, saudaraku. Beberapa bulan yang lalu saya masih berpikir begini, aduh ngapain ya gue capek-capek seperti ini ya. Aduh coba enak dulu, coba kalau dulu gak begini, coba kalau dulu begini, coba kalau dulu begini. Saudaraku, perkataan itu hanya sekedar, saya hanya berpikir, hanya selewat. Tapi perasaan saya sangat-sangat berkata begini, kamu sudah mendukakan hati Allah. Sudah sejauh ini kamu berjalan bersama dengan Tuhan, tapi masih kami menyesal. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang terjadi? Ini benar terjadi. Begitu saya memikirkan, melihat ke belakang dengan sesaat. Melihat ke belakang dengan sesaat pada saat saya berpikir, dan pikiran itu adalah pikiran yang sia-sia. Apa yang terjadi?
saya ketinggalan cukup jauh. Betul. Pada saat saya berpikir itu, saya stop. Saya melihat ke belakang. Padahal mungkin beberapa meter ke depan saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Apakah itu pewahyuan, apa itu pengetahuan yang sangat berguna. Tetapi karena saya stop dan melihat ke belakang, maka apa yang telah disediakan Allah di depan kita hilang kesempatan itu. Sehingga suatu orang yang menoleh ke belakang walaupun sesaat, seolah-olah hidup itu menjadi tanpa tujuan. Dan boleh saya katakan memang betul. Pada saat kita menengok ke belakang, kita tidak percaya kepada Allah yang telah memberikan hidup dengan tujuan yang jelas. Hidup kita tidak menjadi percuma. Dan hidup kita itu tidak menjadi asal-asalan. Tetapi dengan melihat ke belakang, apalagi kalau kita hidup dengan melihat ke belakang, penyesalan apa yang terjadi di belakang. Terus kita mengeluh, terus kita bersungut-sungut karena apa yang terjadi di belakang, saudara. Berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Aduh, kalau saya katakan mungkin saya udah ketinggalan berapa banyak ya waktu hidup saya. Kalau Tuhan kasih waktu saya, misalnya ilustrasi, dikasih waktu 10 tahun lagi, mungkin saya sudah ketinggalan 1 tahun dengan hidup mengeluh seperti itu. Kemaksimalan saya menjadi mundur, jadi tidak maksimal. Saya mundur waktu yang Tuhan berikan, sisa tinggal 9 tahun. Karena waktu tidak pernah bisa berhenti, dia akan terus berjalan. Dan saudara harus ingat, hidup itu meraih sesuatu. Tuhan, kita ikut Tuhan Yesus meraih sesuatu. Tapi saudaraku, meraih apa? Meraih, menggenapi apa yang menjadi rencana Allah. Mari saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk kita hidup tidak asal-asalan, untuk kita tidak melihat ke belakang. Ya, contoh yang ada di firman Tuhan waktu bangsa Israel. Allah sudah bebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. 10 tulah bangsa Israel sudah melihat dengan jelas. Allah bekerja dengan dahsyat. Allah bekerja dengan luar biasa. Allah membela bangsa Israel dan Allah telah memilih bangsa ini menjadi umat pilihannya. Tapi apa yang terjadi? Pada saat mereka keluar dari Mesir, berjalan dengan bersorak-sorai karena tulah terakhir, bangsa Israel melihat tidak ada satupun anak sulung daripada bangsa Israel yang mati. Mereka bersorak-sorai dan mereka bisa meminta kepada orang Mesir, emas, perak, semua mereka minta dan mereka bisa bersorak-sorai keluar. Tapi apa yang terjadi pada saat mereka harus menjalani perjalanan menuju kepada tanah perjanjian? Berulang kali mereka menyakiti hati Allah. Berulang kali mereka kepada Musa katakan, untuk apa kamu bawa aku ke tempat ini yang tidak jelas, padahal Allah memberikan tujuan dengan jelas. Berulang kali mereka menyakiti hati Allah dengan bersungut-sungut dan berusaha melempari Musa. Berulang kali mereka berkata, ngapain dibawa keluar? Lebih baik aku di Mesir bisa makan daging. Lebih baik aku di Mesir, aku mati ada kuburannya. Dan itu menyakiti hati Allah. Akibat mereka melihat ke belakang, apa yang terjadi? Seluruh orang Mesir kecuali Yosua dan Kaleb mati di padang gurun. Seluruhnya mati. Mereka tidak sampai kepada tujuan. Karena mereka berulang-ulang. Baru lolos dari laut, baru lolos dari sungai Laut Korsom, lalu lolos dari situ mereka bersorak-sorai, menari-nari dan sebagainya. Baru berjalan belum jauh lagi ke nggak ada air, bersungut-sungut. Kita sebagai orang Kristen harus mempersenjatai yang dikatakan oleh Petrus tadi. Persenjatai dirimu dan penderitaan. Nah, orang Israel tidak mempersenjatai itu. Seolah-olah kalau Tuhan bawa keluar itu hidupnya pasti makmur. Nah, berapa hari-hari ini kalau kita melihat dan mendengar pengajaran-pengajaran kekristenan sekarang, bahwa orang Kristen itu harus makmur, orang Kristen itu tidak boleh susah, orang Kristen tidak boleh menderita, orang Kristen itu harus mengalami mujizat, harus. Bukankah kita hanya mempersenjatai pikiran kita bahwa kalau kita ikut Tuhan, Tuhan itu seperti ATM. Kalau kita ikut Tuhan, Tuhan itu seperti Aladin yang siap melakukan apa yang saya perintahkan, yang aku ingini. Bukankah ajaran-ajaran itu sekarang seperti itu, saudara? Bukankah yang kita terima hari ini bukan dipersenjatai dengan pikiran-pikiran Kristus?
Bukan dipersenjatai dengan bahwa kalau kita ikut Tuhan harus pikul salib dan sangkal diri. Itu tidak ada hal yang lain lagi selain itu, pikiran itu. Dan sekarang disesatkan sehingga banyak menoleh ke belakang lagi. Bukan maju menggenapi segala rencana Tuhan seperti bangsa Israel sampai kepada satu tujuan, tanah Kanaan yang telah dijanjikan. Akhirnya mereka mati semua di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Karena apa yang mereka lihat, ada yang di dalam pikiran mereka seolah-olah dikeluarkan oleh Allah. Wah, semua disediakan, padahal mereka harus melalui padang gurun, penderitaan. Nah, di dalam perjanjian baru pun ada. Di dalam Filipi 3 ayat 13-14 Paulus berkata apa? Aku melupakan apa yang telah terjadi di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di sini ayat 14, dan aku mau berlari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ada yang menarik, saudaraku. Banyak orang hanya berkata begini, aku mau berlari kepada tujuan memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Mahkota. Tapi Paulus mempersenjatai diri. Hadiahnya apa? Panggilan sorgawi. Berbeda. Nah, kita harus memiliki prinsip seperti Paulus. Orang yang berlari tidak akan sempat melihat ke belakang. Orang yang berlari tidak sempat memikirkan lagi hal-hal yang tidak perlu. Apa yang ada di dalam pikirannya orang yang berlari? Di dalam keadaan yang menderita, capek, haus, lelah, mungkin pegel dan sebagainya. Tetap aku mau sampai kepada tujuan. Nah, tujuannya apa? Yang Paulus sampaikan di sini dalam Filipi 3 ayat yang ke-14, panggilan surgawi. Saudaraku, Allah tidak pernah iseng membuat manusia ke dalam dunia ini. Allah nggak pernah iseng memanggil kita untuk menjadi orang percaya, untuk percaya kepada Yesus. Allah nggak pernah iseng kalau kita disebut anak-anak Allah. Ada panggilan. Dan tidak semudah apa yang dipikirkan kalau kita mau sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Dan sekarang ini, saudaraku, saya ingin menyampaikan, mari persenjata yuk pikiran kita. Ikut Tuhan itu perlu perjuangan. Ikut Tuhan itu perlu pertandingan. Saya tidak mengesampingkan keselamatan itu karena kasih karunia. Saya sangat setuju bahwa keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu benar kasih karunia dan anugerah. Tetapi saudara jangan lupa, di balik kasih karunia, di balik anugerah itu ada tanggung jawab. Berjuang dan bertanding untuk sampai kepada panggilan surgawi. Berlari untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi. Kalau sehari ini kita dipanggil untuk berjuang, kita dipanggil untuk bertanding, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Saudaraku, itu kasih karunia loh. Itu kasih karunia yang besar. Tidak semua orang bisa dipanggil seperti kita dipanggil. Jangan kita melihat ke belakang. Teman, ayo, jangan kita menengok ke belakang. Ayo, fokus kepada tujuan. Fokus kepada tujuan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saya tidak ingin membuat Allah sedih. Saya tidak ingin membuat Allah kecewa. Tapi saya hanya ingin membuat Allah disukakan. Saya ingin menggenapi rencana Allah. Saudaraku, kalau kita renungkan, Allah rela memberikan putra tunggalnya yang sangat dia kasihi untuk menjadi manusia. Allah rela demi manusia itu diselamatkan. Demi kita itu menggenapi rencana Allah. Mari respon kita. Respon kita. Nah, hal yang paling penting, don't look at the past. Jangan lihat ke belakang. Percayalah. Percayalah, saudaraku, percayalah. Dunia ini akan hancur. Saya tidak akan pernah tahu, dan kita pun tidak akan pernah tahu kapan Yesus datang. Dan kapan bumi ini akan hancur. Tetapi pasti bumi ini akan hancur. Akan menjadi lautan api. Pasti. Pasti. So, jangan kita ikut hancur bersama bumi ini. Tapi kita mau bersama dengan Bapa. Bersama dengan Tuhan Yesus memerintah di langit baru, bumi yang baru. Amin, saudaraku.
Sebetulnya kita melihat ke belakang tuh apa yang kita lihat sih? Ya, ini pada umumnya ada 3 hal yang saya ingin sampaikan, saudaraku kasih di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang coba kita hindari, sudah kita tinggalkan apa yang telah terjadi. Tetapi ini sulit untuk kita lepaskan, tetapi kita harus berani lepaskan. Yang pertama, yang menyebabkan kita lihat ke belakang, kan tadi seperti istri Lot, dia melihat, waduh kekayaan saya, aduh saya tuh dihormati. Saya percaya suatu Lot itu dihormati. Kenapa? Karena Lot banyak duduk di pintu gerbang. Pada zaman itu orang yang duduk di pintu gerbang itu orang terhormat. Karena begitu banyak orang yang akan datang seperti konseling, menanyakan solusi di dalam masalah kehidupannya. Orang terhormat, dan Lot orang terhormat. Mungkin dia akan melihat ke belakang tuh karena waduh aku harus tinggalkan kehormatanku, kehormatan suamiku. Sebab hal yang pertama yang menyebabkan kita melihat ke belakang adalah keberhasilan masa lalu. Soalnya seringkali kita bangga dengan keberhasilan masa lalu kita. Ya, saya seringkali tergelitik dan saya berdoa untuk saya tidak seperti itu. Soalnya seringkali kalau kita ngobrol dengan orang yang sudah tua, yang entah orang tua kita, pokoknya orang yang sudah tua deh. Kadang-kadang coba kalau sudah perhatikan orang-orang tua dahulu itu seringkali membanggakan kan keberhasilan masa lalu kita, semasa lalunya. Seringkali dulu mama, masak nasi aja mama mah bisa, ngasuh 6 orang aja mama nggak, 6 anak aja nggak pakai pembantu. Udah masak nasi, cuci nggak pakai mesin cuci, masak nasi juga pakai arang lagi, bukan pakai kompor. Kompor juga pakai minyak tanah yang perlu ditusuk-tusuk pakai api lalu muncul. Lalu air juga nggak ada air mompa lagi. Mama hebat. Itu orang tua suka membanggakan itu, suatu hal itu memang tidak salah. Ya, tetapi hal itu seringkali membawa kita kepada kegagalan untuk mencapai tujuan. Karena kita merasa apa yang telah kita lakukan dulu yang berhasil itu, saudaraku, kita harus lakukan lagi sekarang. Udah nggak bisa, saudaraku. Keberhasilan seseorang itu hanya berlaku untuk masa itu. Keberhasilan seseorang hanya untuk berlaku pada saat itu. Saya pribadi seringkali berkata, dulu ya kalau saya lagi pelayanan dulu tuh begini loh. Penggembalaan saya tuh begini. Wah, makanya enak bisa berhasil. Saya pernah sekali suatu frustasi betul-betul untuk menerapkan keberhasilan masa lalu. Dan akhirnya saya menengok ke belakang. Tuhan, kalau gitu gua gagal ya. Kalau gitu gua salah ya. Kenapa keluar daripada keadaan-keadaan masa lalu? Lebih baik masa lalu dong Tuhan. Karena keberhasilan saya dihormati, saya disegani. Dan saya mau terapkan sekarang udah nggak bisa. Dengan bahasa manusia, terlambat sudah. Padahal bukan terlambat, saudaraku. Setiap keberhasilan masa lalu, setiap keberhasilan saat itu hanya berlaku untuk saat itu. Maka kita udah nggak perlu lagi membanggakan masa lalu kita. Keberhasilan masa lalu hanya bisa dipakai untuk pembelajaran. Sekali lagi, untuk pembelajaran. Bukan sebuah rumusan. Apa yang telah kita lakukan dan berhasil pada masa lalu itu pembelajaran, bukan satu rumusan. Karena Tuhan bekerja tidak selalu sama. Contoh yang gampang, Tuhan Yesus menyembuhkan tidak dengan satu metode. Kadang-kala Tuhan menghardik, kau iblis, sembuh. Kadang-kala Tuhan meludah lalu mengambil tanah yang telah diludah, diaduk-aduk lalu ditempelkan di matanya, lalu matanya tercelik. Kadang-kadang Tuhan berkata, oke, kamu silakan pulang, padahal belum sembuh, tapi pada saat pulang orang itu sembuh. Jadi kan bermacam-macam metode. Setiap orang itu memiliki masanya masing-masing, saudaraku. Jangan lagi kita membanggakan apa yang telah dilakukan oleh kita pada masa lalu. Itu akan menghambat kita untuk menuju keberhasilan. Karena Tuhan punya metode-metodenya sendiri. Contoh yang gampang lagi, perhatikan cara Yosua berperang. Pada saat Yosua berperang, pada awal dia berperang, Tuhan berkata, kelilingi tembok Yeriko.
1 hari 1 kali. Tetapi pada hari yang ke-7 kau kelilingi tembok itu 7 kali. Setelah itu bersorak-sorai, bagian pujian penyembahan bersorak-sorai. Lalu apa yang terjadi? Tembok itu runtuh dan Yeriko dimenangkan, direbut. Tapi setelah itu Yosua berpikir bahwa Allah itu sama. Maka apa yang terjadi pada saat dia akan merebut kota Ai, kecil sekali. Dia tidak lagi bertanya Tuhan. Dia melihat keberhasilan masa lalu. Tapi apa yang terjadi? Lihat kegagalannya. Kota Ai itu kecil. Tetapi Yosua tidak menanyakan Tuhan. Yosua melakukan dengan metode yang lama. Kecil, gampang. Yeriko aja bisa. Maju, berperang. Apa yang akibatnya, saudaraku? Yang meninggal dari bangsa Israel besar dan banyak. Lalu apa yang terjadi? Saudaraku, Yosua menjerit dan bertobat. Lalu Tuhan memberikan metode kan untuk merebut kota Ai. Kamu harus begini, kamu harus begini, strategi perang begini, maka Yosua menang. Oleh sebab itu saya belajar daripada Daud, saudaraku. Setiap kali Daud mau berperang, setiap kali Daud mau bertindak, dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana metodenya? Apa yang harus dilakukannya? Dia tidak bisa melakukan hal yang sama ketika dia mengalahkan Goliat. Ketika dia mengalahkan Goliat hanya dengan batu dan umban. Lalu setelah kalah Goliat, Daud tidak lagi melakukan cara yang sama kepada musuh-musuhnya yang lain. Dia dengan cara yang lain lagi. Oleh sebab itu, keberhasilan masa lalu berhasil untuk hal itu. Sudah, yang lain gak usah ikutin lagi. Gak usah kita, pola itu sudah bukan zamannya lagi. Saya pernah, waktu anak-anak saya masih belajar, masih sekolah, saya pernah menerapkan metode masa lalu. Waktu saya berhasil, saya punya 2 anak, yang satu udah dipanggil Tuhan, tapi anak yang pertama itu, diajar sekali ngomong A langsung mengerti, ngomong B langsung mengerti. Anak yang kedua tuh aktif, dia sulit tuh berkonsentrasi. Nah, kesalahan kami sebagai orang tua menganggap bahwa metode yang kami lakukan untuk anak yang pertama itu berhasil, lalu kami pun lakukan kepada anak yang kedua, dan ternyata tidak berhasil. Itu hal yang simpel, itu belum tentang satu zaman, hanya rentang beberapa tahun antara cicinya dan adiknya. Di dalam melakukan kehendak Tuhan, di dalam kita mencapai tujuan Allah, jangan pernah berpikir dengan pola yang sama. Karena Allah bekerja dengan polanya yang berbeda-beda. Keberhasilan hari ini cukup hari ini. Jangan dulu saya begini loh. Dulu saya begini loh. Ada orang yang berkata begini. Gereja mau bertumbuh. Nih ada nih metodenya. Doa keliling. Doa keliling terus. Tapi kok ada orang yang doa keliling sampai setiap hari mau keliling 7, 8, 10 kali melebihi orang Israel waktu mengelilingi tembok Yeriko. Tetap aja. Karena kenapa? Setiap masa Allah memiliki metode. Saya melayani itu dari tahun 92, saudara. Sebagai full time 98. Sudah sekian puluh tahun dan saya belajar. Oleh sebab itu keluar khotbah ini, karena saya belajar, saya nggak mau. Saya berulang kali gagal karena merasa metode saya begini, jalanin lagi. Dan hari ini prinsip saya satu di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita lakukan agendaku sendiri, tapi aku mau melakukan agenda Tuhan. Setiap hari saya berdoa, Tuhan, aku tanggalkan agendaku. Di dalam saya menggembalakan GSAKI Cross ini, saya tidak menggunakan metode-metode yang lama yang sudah berlalu. Tapi saya selalu berkata gini, Tuhan, aku percaya bahwa agendamu yang terbaik dan agendaku itu pasti tidak baik. Makanya saya mau buang agenda pribadiku, aku mau pakai agendanya Tuhan. Berulang kali saya hanya berpikir begini, kapan ya kita bisa ibadah onsite lagi? Kita bisa mengadakan pertemuan raya onsite lagi. So, berulang kali kita sudah set dengan teman-teman, dengan rekan sekerja. Saya sudah set dengan tim saya, kapan? Kita sudah ayo bulan ini,
gagal lagi. Bulan ini saya baru lagi juga berpikir, kita akan siap onsite lagi. Tapi berpikir lagi, ternyata belum bisa lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita tidak akan pernah mau memaksakan, saudaraku. Karena kenapa? Kita mau taat kepada peraturan pemerintah. Kita tidak mau, saudaraku, menjadi pandemi ini menyebar lebih luas lagi dan menjadi penyebar. Kita nggak mau. Kita mau betul-betul mendukung pemerintah. Tidak mau memaksakan. Jangan hanya berpikir bahwa kita pertemuan ayah harus di onsite. Jangan berpikir, wah kalau di online tuh nggak enak, kita nonton. Ya memangnya nonton. Oh emang kalau kita onsite juga itu bukan nonton. Justru sekarang banyak gereja-gereja yang membangun onsite di tempat itu menonton, suatu lampu kelap-kelip sana, nyanyi sana, dengan berteriak-teriak, longon jingkrak-jingkrak dan sebagainya. Orang hanya nyanyi, wah hebat ya, pemimpin pujian hebat lah. Ya apa bedanya sama dengan online, suatu. Keberhasilan masa lalu berkata bahwa ibadah itu bukan online kayak begini. Harus onsite dong, harus di tempat dong, baru afdol. Tapi Tuhan izinkan sesuatu yang baru. Puji Tuhan, saudara. Ada teknologi, YouTube ini, ada teknologi. Handphone yang bisa menjadi kamera. Ada teknologi, semua yang Tuhan izinkan ini dipakai. Dan saya percaya penyebaran Injil melalui teknologi ini lebih efektif daripada di tempat. Itu lebih efektif, saudara. Memang kelemahannya adalah kita tidak bisa bersosialisasi. Tapi nggak apa-apa, satu saat kita akan bisa bersosialisasi. Oleh sebab itu jangan berpikir, yuk keberhasilan masa lalu itu menjadi kebanggaan kita. Saudaraku, tidak boleh kita merasa bangga dengan apa yang telah kita capai. Karena semua yang telah kita capai itu adalah dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan pada kita, kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya berpikir begini, apakah saya harus bangga? Bisa berkhotbah, bisa menjadi gembala? Oh, saudaraku, saya tidak bisa bangga sedikit pun juga. Kalau Tuhan izinkan aja, jangan jauh-jauh, saudaraku. Sakit gigi aja, saya udah gak bisa berkhotbah. Jangan jauh-jauh, sakit gigi aja, saudara. Saya tidak akan pernah bisa menjadi gembala yang baik. Karena saya akan ngurusin gigi saya yang sakit. Nah, oleh sebab itu semua yang terjadi itu karena Tuhan. Dan untuk Tuhan. Dan bagi kemuliaan Tuhan. Ada amin? Yang kedua, mengapa kita selalu melihat ke belakang? Apa yang menyebabkan kita melihat ke belakang? Kegagalan. Tadi keberhasilan, ini kegagalan. Nah di sini mungkin istri Lot itu gagal mengajak calon mantunya. Mungkin dia gagal membawa harta bendanya karena malaikat itu maksa. Ditariklah Lot dan sisi keluarganya cepat. Udah nggak ada waktu lagi. Soalnya kekasih di dalam Tuhan, saya katakan jangan kita alergi terhadap kegagalan. Kalau pada masa lalu kita gagal, lalu kita melihat ke belakang kegagalan, lalu kita meratapi. Bahkan yang paling menyedihkan adalah seringkali kita menangisi, menyesali kegagalan itu. Lalu berakibat mengasihani diri sendiri. Akhirnya mengasihi diri sendiri, aduh gagal. Kalau bahasa Cirebon itu adalah gagal maning. Selalu gagal. Orang yang gagal pada masa lalu tidak akan pernah bisa maju suatu. Ini bahaya. Demikian juga orang yang berhasil pada masa lalu dan kita melihat keberhasilan itu, kita tidak akan pernah maju. Selalu tinggalkan kegagalan masa lalu. Tinggalkan, itu menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang telah kita lakukan gagal, sudah tinggalkan. Hal itu wajarlah, setiap manusia pernah gagal. Bahkan seseorang, pemilik perusahaan besar, saya lupa namanya. Dia kalau memilih karyawan, dia melihat ada karyawan yang sering gagal. Kok aneh ya? Kalau dia wawancara, kamu pernah, oh enggak pak, saya di sana berhasil loh, penjualan bagus loh, di sini berhasil loh, mendidik karyawan bagus loh, ini berhasil, dia nggak akan terima. Tapi begitu dia ada satu orang berkata, kamu dulu kerja di mana? Oh di sini pak. Bagaimana penjual kamu? Berat pak. Aduh berat pak. Saya tidak mencapai target pak. Lalu apa yang kamu lakukan? Tapi walaupun saya tidak mencapai target, aku terus berusaha pak. Aku terus mau maju pak.
Waduh berat Pak, ngadepin karyawan yang 1000 itu. Wah Pak, saya berat. Tetapi apa yang kamu lakukan? Tapi saya tetap akan berusaha untuk supaya terus maju. Tapi gimana kamu lemah untuk maju terus? Oh enggak Pak, saya harus tetap semangat. Dia ambil sob. Dan ternyata sebagian besar karyawan yang direkrut oleh bos ini, suatu perusahaannya maju pesat. Kenapa? Mereka mengizinkan karyawan-karyawannya yang meninggalkan kegagalannya dan menganggap kegagalannya itu adalah satu pelajaran yang berharga. Suatu, tolong camkan baik-baik, kegagalan tidak pernah menghancurkan hidup kita. Sekali kegagalan tidak pernah menghancurkan hidup kita. Yang menghancurkan hidup kita adalah respon kita terhadap kegagalan. Ya, kegagalan sama sekali tidak akan pernah menghancurkan. Bahkan kegagalan akan membawa kita, kalau yang responnya baik, akan memicu kita untuk bangkit dan berlari. Oleh sebab itu Tuhan itu Maha Pengampun. Pada saat kita bersalah pun di hadapan Tuhan, pada saat kita bertobat dan kita aku mau tobat, bangkit dan tidak lagi mau lakukan yang Allah hargai. Daripada orang yang berkata, aduh Tuhan aku gak mau lakukan apa-apa lagi ya Tuhan, itu tidak pernah maju dan bahkan akan terbuang. Apalagi kalau diam dan selalu meratapi nasibnya dengan kegagalan itu. Seringkali Allah izinkan memang kegagalan ini supaya kita tidak sombong. Jangan menganggap bahwa kita selalu bisa dan selalu berhasil. Dulu saya menganggap seperti itu, saya harus berhasil, saya harus berhasil. Yang didapat apa? Gagal. Dan saya menjadi apatis, udahlah, gagal maning, saya bilang. Tapi sekarang mengerti kebenaran ini, kegagalan ini memicu. Oh ya, kenapa saya gagal? Ini ada solusi begini. Oh, akhirnya saya bisa menjadi berhasil, Bukan karena saya, tetapi karena Tuhan izinkan kegagalan itu untuk supaya saya berhasil. Jadi, kegagalan tidak pernah menghancurkan hidup kita, tetapi yang menghancurkan hidup kita adalah respon kita terhadap kegagalan. Mari kita responi secara positif terhadap kegagalan itu. Saya kasih contoh satu yang bernama Abraham Lincoln. Dia seorang presiden Amerika. Saudaraku tahukah, Abraham Lincoln sebelum menjadi presiden, dia terus gagal. Dia bisnis gagal, hancur lagi. Tunangannya meninggal, pernah nervous breakdown, sehingga harus berbaring di ranjang 6 bulan. Sering gagal dalam Kongres Amerika, gagal. Tapi dia tidak pernah berhenti karena dia punya prinsip seperti ini. Jalan hidup saya itu jelek. Jalan hidup saya itu licin. Kaki saya sering kali tergelincir. Tetapi saya bangun kembali dan mengatakan kepada diri saya sendiri, hanyalah tergelincir bukan kejatuhan. Maka pada saat dia jatuh tergelincir, 6 bulan di ranjang, seperti udah nervous breakdown, udah gak punya harapan. Tapi dia bangkit, masuk ke Kongres dan berhasil tahun 1860 menjadi presiden Amerika. Dan Abraham Lincoln menjadi salah satu presiden yang terkenal. Masih banyak contoh-contoh ini. Ya, Petrus pernah gagal 3 kali menyangkal Yesus. Tapi Yesus itu sungguh luar biasa. Petrus belajar daripada kegagalan. Sampai akhirnya dia punya ekstrim. Aku mau mati untuk Tuhan. Bahkan disalib dengan kepala terbalik. Wah, luar biasa. Yang ketiga, yang pertama tadi keberhasilan. Yang kedua kegagalan. Yang ketiga adalah kita merasa punya andil, menjadi pahlawan pada masa lalu. Saya sering kali berkata, kalau kita ngobrol dengan istri atau kalau nggak ada saya, susah deh. Kalau nggak ada saya, nggak bisa deh. Kalau nggak ada saya, itu tahu begitu, itu karena saya. Allah benci orang yang sombong. Dan Allah tidak suka merasa bahwa segala sesuatu yang berhasil itu karena aku. Sekali lagi manusia punya bagiannya. Seringkali saya merasa gagal, seringkali saya merasa sayang yang tadi keberhasilan masa lalu, kenapa saya mesti tinggalkan? Lalu kegagalan saya pun kenapa mesti tinggalkan? Dan yang ini, seringkali saya berkata, kalau bukan saya, tapi kenapa saya mesti tinggalkan ya? Saya tuh yang ngebangun, saya tuh yang membuat itu berhasil, saya. Kayaknya Tuhan udah gak mau dengar, Tuhan memalingkan muka, saudaraku. Tuhan sudah mengatur dan setiap orang sudah memiliki talentanya masing-masing. Yang penting mau gak kita hidup secara maksimal. Melakukan apa yang menjadi bagian kita.
Ayo tinggalkan, saudaraku. Jangan merasa sombong, jangan merasa pahlawan. Apalagi sebagai owner lah, pendiri lah, menjadi pencetus ide lah. Sudahlah, saudaraku. Apapun yang kita lakukan itu bagi kemuliaan Tuhan. Saya tidak mau berkata hari ini karena saya sekarang ada, karena saya begini, karena saya begini. Udah, saya mau buang itu. Saya hanya berkata semuanya karena kasih karunia. Aku sudah lakukan, itu berhasil, itu karena Tuhan. Sudah waktunya, bukan masaku lagi untuk di situ. Biarkan orang lain yang meneruskan. Aku gagal pun, aku tidak akan meratapi, mengasihani diriku. Dan aku sudah berkata, aku tidak pernah mau menjadi pahlawan. Karena semua yang aku lakukan itu bagi Tuhan. Jangan pernah kita merasa owner. Jangan pernah kita merasa pendiri. Jangan pernah kita merasa peletak dasar dan sebagainya. No. Saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau memiliki prinsip seperti itu. Tapi saya mau sekarang, dimanapun Tuhan tempatkan, apa yang harus aku lakukan, tanggung jawab apa yang harus aku kerjakan, aku mau maksimal. Kalau itu berhasil, semua baru buat Tuhan. Kalau itu gagal pun, belajar buat aku. Kalau itu berhasil, aku tidak berkata aku pahlawannya membangun itu. Tidak, saudaraku. Karena semua yang aku bangun bagi Tuhan. Semua yang aku kerjakan bagi Tuhan. Dan satu tujuan, aku mau sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Aku tidak lagi mau, saya tidak lagi mau membuat sedih Bapa. Tapi saya hanya mau berkata, menyenangkan Bapa. Aku mau selalu menyenangkan Bapa. Aku selalu mau menyukakan Bapa dengan menggenapi rencana Bapa. Amin. Amin, saudara. Ayo kita bersama-sama yuk. Bangkit berdiri, kita bersama-sama berjalan berkemas-kemas masuk ke dalam langit baru di bumi baru. Nanti di langit baru bumi baru kita tidak bisa berkata, oh si itu toh, itu saya yang bawa loh. Sekarang dia ada di langit baru bumi baru, itu karena saya loh. Udah gak ada yang begitu, saya yang tidak akan masuk langit baru bumi baru. Orang itu bertobat, orang itu bisa masuk dalam langit baru bumi baru. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena aku. Aku hanya alat, aku hanya dulos, budak, hamba. Dan aku hanya dipakai oleh Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memakai aku, I'm nothing. Sama sekali, aku tidak ada apa-apanya. Saudara mau lakukan? Jangan melihat ke belakang. Don't look at the past. Supaya kita tidak menjadi tiang garam. Supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan saya percaya kita mau berubah yuk. Mari kita bangkit berdiri semua, saudaraku. Saya akan berdoa, saudara yang dimanapun berada boleh bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Saudara boleh berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, apa yang telah saudara banyak lakukan hari ini bertobat? Apa yang telah saudara kerjakan saat ini sehingga mandak saudara? Ayo hari ini kita bertobat. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya ingin mengajak saudara untuk benar-benar di mana posisi kita. Apakah sedang bergerak maju atau sedang diam, sedang melongok melihat ke belakang. Saudaraku, saya pernah mengalami ini hanya sebentar. Tidak sampai 1 hari saya meratapi, tidak hanya 1 hari saya merenungi keberhasilan masa lalu, kegagalan masa lalu, dan saya merasa menjadi pahlawan. Dan saya merasa, saudaraku, saya sudah tertinggal jauh. Padahal beberapa meter lagi mungkin di depan Tuhan sudah menyediakan sesuatu bagi saya. Tetapi saya tidak bisa meraihnya karena kesempatan sudah berlalu. Iblis seringkali demikian. Menggoda kita untuk melihat ke belakang. Iblis seringkali menggoda, berusaha menyogok untuk supaya kita tidak berjuang dan tidak berlari kepada tujuan Allah. Hadiah kita yang terutama adalah panggilan surgawi. Saat ini Tuhan sedang memberi hadiah kepada kita, panggilan surgawi itu. Mari setiap kita responi kebenaran ini, saudaraku. Dimanapun saudara berada, di dalam keadaan apapun hari ini, pada saat saudara melihat ke belakang, cepat yuk, tinggalkan itu, cepat yuk, bangkit lagi, cepat yuk, kita berlari, kejar ketertinggalan kita, sampai kepada tujuan. Satu doa saya setiap hari saya sampaikan kepada Bapa. Bapa, kalau aku kelak berjumpa dengan Bapa, aku mau berkata dan bersujud di hadapan Bapa.
sudah selesai. Aku sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Tapi dengan menengok ke belakang, kita sulit untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Bahkan seringkali kita menangisi, mengasihani, merenungi nasib kita. Saudaraku semuanya, karena kebaikan Bapa, hari ini kita sudah mendengar kebenaran ini. Mari bangkit, mari berlari, berjuang, bertanding kembali dengan penuh semangat. Kita bangkit berdiri, saudaraku, angkat tangan kita. Kita angkat satu pujian di jalan terjal. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Setiap kita mari responi, saudaraku. Kalau ada di antara kita gagal, bagaimana respon kita terhadap kegagalan? Apakah kita mengasihani diri, menyesali diri? Tidak, bangkit, saudaraku. Karena setiap masa itu punya keberhasilan, punya kegagalannya. Setiap masa itu ada waktunya bagi kita. Yang penting adalah jangan menjadi lemah. Mari apa yang telah Yesus lakukan, yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita, jangan sampai kita sia-siakan. Siapkan roti dan anggur. Kalau saudara tidak memiliki roti dan anggur, apapun silakan menjadi media pengganti saudaraku, apapun juga. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi di jalan terjal, di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Musik angkat pujian dengan lembut. Silakan musik angkat pujian dengan lembut. Kalau boleh berkata, mungkin Tuhan Yesus akan berkata demikian. Aku telah diagung-agungkan oleh banyak orang di Israel pada saat aku hidup, pada saat aku melayani di bumi ini. Aku sudah banyak menyembuhkan yang sakit. Aku sudah memberi makan 5.000 orang laki-laki, 4.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Aku sudah dipermuliakan oleh Bapa. Oh, sungguh indah aku hidup di dalam dunia ini. Tetapi saudara perhatikan baik-baik, Yesus tidak berkata seperti itu. Kita belajar daripada Tuhan Yesus, walaupun dia dipermuliakan, diagung-agungkan. Pada saat dia melewati Yerusalem, di mana daun palem, suatu melambai-lambai di sana, ada baju dihamparkan, dan setiap orang di sana berkata, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Tapi Yesus tidak terpesona dengan keberhasilan itu. Dia tetap memandang kepada tujuan yang Bapa berikan. Dia tetap rela menderita, dia tetap rela mau melakukan sampai pertandingan, sampai perjuangan hidupnya berhasil sampai pada akhirnya. Yesus pun tidak pernah mengeluh. Dia tetap bersyukur kepada Bapa karena Bapa mempercayakan satu tugas yang mulia, yang bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan saudara dan saya. Dia mau mati hanya untuk supaya kita dikembalikan kepada rancangan Bapa semula. Dia mau mati supaya kita diselamatkan, saudaraku. Walaupun dia harus melalui Via Dolorosa,
Walaupun dia harus memikul salib, dia harus didera, dia harus dimahkotai oleh mahkota duri, dia harus dicambuk, dia harus disalib, tetap dia katakan, aku mau menyelesaikan pekerjaan Bapa. Sampai pada akhirnya berkata, sudah selesai. Kenapa dia mau lakukan itu? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Karena dia sayang kepada saudara dan saya. Kalau Tuhan Yesus tidak taat kepada Bapa, kita semua sudah dihukum, patut dihukum, dan kita semua meluncur ke neraka. Tapi karena kebaikan Yesus, Yesus tidak menoleh ke belakang, dia terus maju melakukan kehendak Bapa. Maka saudara dan saya bisa diselamatkan. Melalui perjamuan kudus ini, mari kita diingatkan betapa pengorbanan Tuhan yang mulia Tuhan Yesus itu luar biasa. Betapa pengorbanan yang mulia Tuhan Yesus itu bagi kita. Kalau boleh saya katakan, apa yang telah kita lakukan belum sebanding dengan apa yang Tuhan yang Yesus lakukan bagi kita. Ampuni kami, ampuni kami. Di jalan terjal berdebu, tetapi pasti langkahmu, anak manusia. Pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun demi lukamu. Tuhanku Yesus, juru selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku. Agar aku tak binasa, angkat tanganmu, angkat roti dan anggur, angkat tinggi-tinggi, katakan, sesungguhnya kesalahanku yang sampai kau tanggung. Haleluya, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sekali lagi, sesungguhnya terima kasih yang mulia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni Tuhan. Kalau kami sering menyembunyi dan tidak terpaksa, tidak mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Aku tak binasa. Angkat roti di tangan-tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama katakan, aku percaya ya Tuhan, bahwa roti yang aku pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuhmu. Aku hidup di dalam Kristus, dan Kristus hidup di dalamku, dan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang di dalamku. Yang percaya katakan amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak
juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama katakan, aku percaya Tuhan bahwa anggur ini adalah persekutuan dengan darah-Mu, yang merupakan meterai, perjanjian yang baru antara Engkau dan aku. Yang percaya katakan amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kita. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tangan dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Angkat tangan kita, katakan mulia, 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 Kau Tuhan yang bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sekali lagi, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang atas semua yang dipuji, atas semua yang dipuji. Bapa, terima kasih. Yang mulia Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bisa mendengar kebenaran-Mu. Kami bisa mengikuti perjamuan kudus. Kami berjanji, kami terus akan bergerak. Kami terus akan maju sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kami. Kami berjanji akan menyelesaikan semua tugas yang telah Bapa tugaskan kepada kami. Kami mau melakukan kehendak Bapa. Kami juga mau berdoa karena kasih karunia, berdoa untuk bangsa ini ya Bapa. Di tengah keadaan pandemi ini, di mana hari-hari ini kembali meningkat dengan tajam, meningkat, semakin banyak orang yang tertular untuk COVID-19. Bapa, kalau boleh aku mendapat kasih karunia-Mu,
bebaskan Bapa. Tapi sekali lagi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Apapun yang Bapa kehendaki, aku mau berkata kepada Bapa, aku sepakat dengan Bapa. Aku percaya rancangan Bapa lebih indah daripada rancangan manusia. Berkati dan berikan hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi untuk memimpin negara ini ya Bapak. Luruskan terus jalan-jalannya dan berikan hikmat. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, menyelesaikan pertemuan raya pada pagi hari ini. Kami mengangkat tangan kami siapkan hati kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah anugerah kasih dan kemurahan dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus, penghiburan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah menyelesaikan pertemuan raya pada hari ini. Saya percaya kita akan diberkati. Saya akan umumkan beberapa hal, saudaraku. Setiap pagi jam 5 pagi kita bersama-sama yuk berdoa bersama-sama dengan Gembala Senior Gembala Senior GSKI dan Ketua Sinode GSKI, yaitu Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Saya mengundang saudara via Zoom. Ya, mungkin nanti saudara lihat flyernya, ID-nya dan passwordnya. Ya, saudaraku, saya undang itu. Yang kedua, saya pun mau mengundang dan mengajak saudara untuk mengikuti pendalaman Alkitab setiap hari Jumat jam 8 malam via Zoom. Ya, saudaraku, via Zoom. Nanti flyernya juga saudara bisa melihat dan passwordnya juga saudaraku nanti bisa bertanya ya. Demikian saudaraku pengumuman ini, dan seperti semua pasti kita akan diberkati. Dan ayo kita dukung terus doakan pemerintah ini saudaraku. Dan saya mohon juga kepada setiap saudara, sahabat-sahabat, kekasih-kasih Tuhan dimanapun berada yang mendengar, yang saat ini melihat YouTube ini, saya mengajak saudara semua untuk melakukan protokol kesehatan. Mari setiap kita gunakan masker dengan baik. Jangan sampai melepas masker dimanapun kita berada, kecuali kita makan. Kalau kita makan di tempat-tempat umum karena harus melepas masker, maka otomatis jangan banyak bicara, jangan banyak ngobrol. Setelah selesai makan, gunakan masker lagi, baru silahkan ngobrol. Jaga jarak, mulai jaga jarak. Dan mulai kita jangan sepertinya kalau nggak salaman atau nggak deketan, nggak cipika-cipiki, sepertinya nggak seperti nggak sayang atau nggak afdol, nggak apa. Pokoknya mulai sekarang jaga jarak. Ya, cukup melipat tangan dan menganggukkan, Tuhan berkati dan sebagainya. Kita ayo bantu pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini ya. Dan sedapat mungkin saudara tinggal di rumah, jangan kemana-mana. Kalau bekerjalah dengan hati-hati ya, sedapat mungkin. Dan saudaraku, saya katakan, saya sebagai gembala GSKI Cross Cirebon ini, jangan takut divaksin. Sekali lagi, apa yang beredar tentang hoak-hoak bahwa vaksin itu 666 dan sebagainya. Saudaraku, saya sudah divaksin. Gembala senior Bapak Pendeta Erastus sudah divaksin. Kita semua sudah divaksin. Ayo, jangan kita termakan oleh hoak. Ya, termakan oleh hoak. Kita harus divaksin untuk segera Indonesia pulih kembali. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati dan jaga kesehatan. Amin.